Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasnadia Zahra dengan NIM 2100160175. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus saya Rumah Sakit Harapanmu menggunakan framework ITIL. Jadi di sini ada pendahuluan di sini tentang kayak teknologi dan lain-lain. Di sini langsung aja studi kasusnya. Jadi studi kasus Rumah Sakit Harapanmu ini merupakan rumah sakit di perkotaan ya dengan memiliki kapasitas 300 tempat tidur tapi melayani ribuan pasien di setiap bulannya. Jadi rumah sakit ini memiliki mengadopsi teknologi yaitu namanya SIK. SIK ini adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dimana proses operasional rumah sakit ini mulai dari pendaftaran hingga kepulangannya itu menggunakan SIK ini gitu. Seperti pendaftaran, pengelolaan data rekam medis, jadwal dokter dan lain-lain itu ada di sini. Nah, untuk kendalanya sendiri, jadi di rumah sakit ini itu pemeliharaan sistem SIK-nya itu nggak ada jadwal yang jelas gitu. Kayak misalnya mungkin organisasi lain untuk pemeliharaan sistem setiap jam 12 malam, tapi di sini nggak ada jadwal yang jelas. Jadi sering setiap hari itu tiba-tiba downtime gitu yang buat menghambat operasional gitu. Dan serta di antara itu pun juga nggak ada komunikasi antar manajemen rumah sakit, tim IT maupun penggunanya gitu. Seperti penggunanya tuh ada dokter dan staf medis gitu. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki tuh nggak ada kasih tahu gitu tiba-tiba downtime ya. Itu kan menghambat operasional banget gitu. Nah, selain itu juga lambatnya sistem dan akses data yang benar-benar nggak stabil. Dan kalau misalnya udah dilaporin, tim IT-nya itu nggak cepat dalam menangani permasalahan tersebut gitu. Nah, terus di sisi lain juga data pasien ini kan pribadi ya, sensitif gitu. Itu tapi bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang gitu loh. Nah, ini kan jadi keamanan informasi pribadi pasien ini bisa bocor gitu. Nah, itu juga bisa merusak reputasi rumah sakit. Maka dari itu, saya memilih framework ITIL untuk menangani permasalahan ini karena dia bisa menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan ini. Nah, permasalahan tadi itu juga udah mencakup tata kelola, manajemen dan keamanan sistem informasi. Jadi yang pertama dalam ITIL saya menggunakan apa namanya service strategi. Jadi di ITIL tuh yang pertama ada service strategi. Ini tuh untuk menentukan kebutuhan dari sistem ini itu apa gitu loh. Nah, berarti kan SIK ini misalnya pakai SIK. SIK ini harus bisa mendukung tujuan bisnisnya rumah sakit maupun visi misi. Yang kedua ada insiden manajemen. Ini itu menangani gangguan layanan TI kayak tadi downtime, terus nggak efektif, lemot dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ini menganalisis akar dari masalah tadi itu. Downtime itu karena apa gitu loh. Karena mungkin karena pemakaiannya itu banyak, penggunanya itu sangat banyak gitu kan. Nah, itu berarti bisa menjadi akar dari permasalahannya. Yang keempat ada information system security. Nah, ini tuh untuk melindungi kerahasiaannya. Kayak tadi data pasien itu kan bersifat privacy gitu kan. Nah, itu jadi bisa melakukan pembatasan akses dan mencatatkan log aktivitas. Nah, langkah mitigasi yang saya lakukan dalam ini, itu yang pertama ada tata kelola TI. Tata kelola TI itu menyusun kebijakan, terus ada mengimplementasikan SOP untuk pemeliharaan sistem gitu. Jadi ada SOP-nya, terus ya membangun komunikasi. Yang kedua ada manajemen layanan. Ini ada bikin service desk untuk pengelolaan insiden dan permintaan layanan. Jadi mungkin bisa dalam bentuk link Google Form atau apa namanya scan barcode gitu kayak keluhannya apa ataupun saran-saran dan memastikan bahwa service level agreement itu dijalankan gitu loh. Jadi kan ada apa namanya kayak masalah ini tuh tingkatannya tuh satu satu yang benar-benar urgent, sedang gitu ataupun urgent tapi biasa aja gitu. Nah, itu bisa dibentuk levelnya. Terus ada keamanan informasi yang ketiga. Ini ada tadi untuk mengatasi kebocoran data itu kita perlu role based access control gitu atau RBAC. RBIC. Nah, ini sendiri itu untuk membatasi akses berdasarkan penggunanya gitu. Jadi yang akses itu hanya yang berwenang ataupun orang itu saja. Jadi kalau misalnya saya itu ya bisa mengakses data saya sendiri aja. Nah, tapi di sini karena tadi keamanannya bocor, jadi saya bisa mengakses
data pasien lain. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Jadi harus mengimplementasikan RBS. Terus memastikan semua aktivitas itu tercatat dalam log gitu loh. Jadi ada misal dokter A sedang ini, dokter B sedang ini dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya melakukan pelatihan staff. Dan rekomendasi yang saya rekomendasikan itu ada meningkatkan infrastruktur, terus meningkatkan kompetensi staff dan penguatan keamanan informasi. Sekian kesimpulannya. Jadi menurut saya ETAL ini benar-benar bisa ngasih solusi dan menganalisis setiap problem yang ada di dalam Rumah Sakit Harapan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.